Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita bahas permainannya Caruana versus Nijat Apasov pada game kedua perebutan tempat ketiga Piala Dunia Catur 2023, di mana pada game pertama Nijat Apasov pegang putih memenangkan game itu kawan. Sekarang giliran Caruana membalas. Bermain dengan pembukaan pion raja pion E4, dibalas dengan permainan Sicily defense pion C5 oleh Nijat Apasov. Setelah kuda F3 kawan, pion E6 Sicily Prancis, dan seperti biasa baku hantam di petak D4, ada kuda C6 yang kebanyakan akan berubah ke permainan Taimanov, disusul menteri C7 kawan. Kalaupun ada kuda F6, nanti berubah ke permainan 4 kuda selepas kuda C3 kawan, atau mungkin variasikan pion A6. Selepas kuda C3 dari Fabi memilih variasi 4 kuda, sekarang kuda F6. Dan kebanyakan di sini kuda D lompat ke B5, idenya nanti lompat ke sini melakukan skak kawan. Kalau ada pion A6, kebanyakan akan dibalas dengan pion D6 langsung. Baru sekarang gajah F4, ada pion E5 dan gajah G5 kawan. Tapi memilih langsung keluarkan gajah ke F4 langsung, provokasi untuk garbuan tidak bisa begitu kawan, karena kuda pukul kuda temponya ancam menteri, jadi kuda harus disikat terlebih dahulu. Pion ini jatuh secara gratis. Di sini gajah gelap keluar ke petak B4, lanjut Nijat Apasov, dan di sini pion dilepas oleh Fabi kawan. Melangkah kuda D ke B5, idenya sederhana, bersama gajah di sini kawan melakukan ancaman kawan. Kalau di sini ada pion E5 blokade diagonal dukungan bagi kuda, gajah bereaksi ke petak G5 kawan. Di sini kawan melanjutkan ambil pion ada di petak E4. Kompensasi yang didapat oleh Fabi adalah tempo pengembangan perwira kawan. Menteri keluar ke petak F3. Tadi kuda lompat ke petak B5 juga untuk mendukung kuda di petak C3, selain menyerang nanti dengan dukungan gajah di sini kawan. Dan kuda dipertahankan dengan pion D5, membiarkan kuda putih kudanya Fabi melakukan skak garbuan pada benteng. Raja bergeser ke F8. Dan di sini pilihan terkuat adalah kuda ini langsung sikat benteng. Mungkin yang tidak disukai oleh Fabi, ide berikutnya dari hitam adalah putus koneksi dukungan bagi kuda untuk lari kembali ke petak C7 kawan. Dan nanti bisa disusul menteri ini juga keluar ke petak A5, tekan kuda C3, dan seterusnya. Memilih dengan rokade panjang di sini Fabi, dan gajah sikat kuda C3 diambil balik oleh pion B. Struktur pion Fabi rusak di sisi menteri. Dan menteri E7 untuk menghindari lajur D, ingin keluar ke petak A3 kawan. Yang terkuat masih pion E5 ini kawan, putus koneksi dengan kuda, menyerahkan pion pusat. Dan kalaupun di sini pion ambil gajah, kuda jatuh, yang terkuat adalah perkuat posisi kuda terlebih dahulu, karena kuda juga bisa menjadi jangkar serangan, memberikan dukungan bagi menteri nanti juga bisa keluar ke petak A5 kawan. Serang pion di sini, tekan pion yang di sini, gajah mundur ke petak G3. Ada pion H5 dihentikan dengan pion H4. Benteng nanti juga punya opsi diangkat bergeser kawan. Dan menteri bisa keluar ke petak A5 sekarang. Itulah ide dengan pion E5 terlebih dahulu, tapi memilih menteri ke E7. Diantisipasi Fabi pion C4 dobrak petak pusat kawan. Kalau pion pukul pion, kuda tak ada yang melindungi, jatuh. Dan juga menteri sekarang punya akses untuk menjaga petak A3. Menteri F6 blokade sekali lagi, tidak bisa meluncur ke A1 menyerahkan pion yang di sini. Kalau kuda ambil pion yang di sini kawan, pertukaran menteri bisa terjadi. Kalau diambil menggunakan menteri ya tentu baku hantam menteri. Kalau tadi diambil kuda, gajah D6 skak, raja bergeser, menteri pukul menteri diambil balik oleh pion, dan di sini mungkin melanjutkan dengan langkah kuda langsung ambil benteng di sini kawan, atau baku hantam pion pukul pion D5 terlebih dahulu, sama-sama menyerahkan benteng masing-masing. Memilih dengan pion G5 kawan, yang terkuat mundur terlebih dahulu, baru beberapa langkah melanjutkan pion G5. Gajah D6 skak di sini, kalau diambil oleh kuda, menteri tak ada yang menjaga, raja ke petak G7. Baru pertukaran menteri di sini diambil balik oleh raja. Dan sekarang kuda ambil benteng, sudah saatnya kawan menyerahkan gajah di sini. Kuda ambil gajah dan tidak terburu-buru untuk kembali kuda, memilih dengan langkah pertukaran pion terlebih dahulu. Diambil balik oleh pion dan tidak terburu-buru ambil balik kawan, jaga petak E4 terlebih dahulu dengan pion F3. Kuda ke F5 di sini, dan sudah saatnya kuda putih kembali ke C7.
Di sini pion D4 dan yang terkuat diterima saja pertukaran pion tapi memilih keluarkan gajah terang kawan ke petak B5. Ingin segera bertukar perwira karena merasa unggul dengan sepasang benteng. Bentengnya juga siap dikeluarkan ke lajur E. Blokade dengan kuda E3 sekaligus serang benteng serang pion. Benteng D2 menjaga pion. Di sini ada gajah D7 dan ada benteng E1, kemudian benteng C8 kawan. Serang kuda. Kuda sudah tidak mempunyai tempat untuk lari kawan. Di sini benteng sikat kuda terlebih dahulu. Kalau diambil menggunakan pion, gajah jatuh, putih akan menang cepat. Memilih benteng ambil kuda juga di C7 dan di sini kawan benteng diangkat naik ke petak E4 dan ada gajah F5 merupakan pilihan terkuat kawan, tapi memilih dengan pion D pukul pion C3. Benteng D6 skak. Raja mundur ke G7, kemudian ada benteng E3, coba rebut pion kawan. Dan kalaupun kuda ini bergerak, tentu gajah jatuh kawan. Memilih dengan langkah pion A6 usir gajah. Gajah mundur ke A4, provokasi pion ini didorong terus maju kawan, tapi memilih dengan gajah E6. Baru sekarang baku hantam di peta C6. Diambil balik menggunakan pion, tidak berani menggunakan benteng karena putih masih bisa bermain dengan benteng melawan gajah terang. Selama mungkin bisa mempertahankan buah-buah di atas papan, terutama perwira kawan, diambil balik menggunakan pion B, benteng ambil pion C3, gajah ambil pion A2, benteng ambil pion C6, benteng hitam bergeser menolak pertukaran, benteng ambil pion A6 ancam gajah, benteng E2 pertahankan gajah menyerang pion, ditantang dengan benteng D2, benteng E1 skak, raja ke B2, gajah lari mundur, kemudian ada benteng A1 kembali menantang pertukaran, ditolak mundur ke E5. Raja mulai bergerak ke pusat, pion H6. Raja mulai mendekati benteng, benteng lari. Raja mundur mencoba manuver-manuver kawan ke sisi raja, mundur ke F2 setelah skak. Dan di sini pion G4 segera diadu kawan. Salah satu opsi memilih benteng B4 untuk mengawasi baris keempat kawan. Ada benteng A5 juga mengawasi baris kelima. Di sini ada benteng H4 serang pion, pion H3. Benteng dikeluarkan lagi ke B4. Raja mulai bergerak ke G3, tapi sulit kawan untuk mendapatkan progres mendorong pion-pion ini. Ada benteng yang mengawasi peta B4. Raja hitam mulai bergerak ke F6, benteng E2 di sini, gajah F5, benteng E diangkat naik ke peta E5, gajah mundur ke G6, ada benteng E bergeser ke B5 menantang pertukaran, ditolak tetap menjaga baris keempat kawan agar tidak ada pion-pion yang didorong maju ataupun raja melintas. Benteng B6 skak memaksa raja mundur. Ada benteng AB5 di sini memaksa benteng nanti pergi dari baris keempat kawan. Benteng turun ke C2 ditantang. Naik lagi ke C4 ditantang lagi. Turun ke C5 ditantang lagi. Naik ke petak C2. Di sini benteng bergeser ke D5. Benteng A2. Pion H4 mulai menantang pertukaran, diterima diambil balik menggunakan benteng agar raja tetap menjaga pion dari ancaman benteng. Pion H5, benteng bergeser ke B4, benteng C2, pion F4 mulai didorong mencoba mendesak posisi gajah kawan. Raja mendekati ke F6, benteng G5 di sini. Ada benteng turun ke C6 yang terkuat, mundur ke C1 kawan dengan ide bisa menusuk nanti ke lajur H. Karena di langkah berikutnya ini raja mulai mendekati naik kawan ke peta H4. Benteng E6 di sini ada pion F5, garbu kedua perwira, korbankan pion. Setelah diambil kawan, ada benteng F4, mengepin gajah. Dipertahankan dengan benteng E5, tapi selepas benteng ambil pion H5 ini, Nichat Apasov menyerah. Karena ancaman berikutnya adalah pion G4 kawan, posisi gajah kena pin dari benteng putih. Sumpama raja ini bergeser kawan menghindari pin-pinan, pion G4 tetap dilanjutkan untuk usir gajah. Selepas gajah ini bergerak, benteng pukul benteng kawan. Setelah diambil balik, maka bisa melanjutkan dengan raja ke petak G5 kawan. Dan nanti punya tempo untuk habisi pion ataupun gajah, bisa meloloskan pionnya sendiri. Itulah ide sederhananya kawan. Silakan kalian otak-atik sendiri nanti jadi seperti apa kawan. Yang pasti habisi salah satu perwira ini ataupun pion ini kawan, agar bisa meloloskan pion ini sendiri, bisa promosi. Tak perlu saya lanjutkan lagi kawan, masih cukup jauh dari ancaman skakmat. Idenya seperti itu. Dengan benteng nanti kawan bergerak, sikat gajah di sini ataupun ambil pion, bisa lolos satu pion ini kawan. Posisi raja sudah siap mendukung, pionnya juga untuk bisa promosi.
Oke, itulah kawan game kedua antara Caruana versus Nijat Apasov pada perebutan tempat ketiga dan memaksa ke permainan tiebreak. Saat admin sedang rekaman ini juga sedang berlangsung permainan tiebreak kawan. Kita tunggu saja siapa yang menjadi juara edisi tahun ini kawan. Apakah Carlsen atau Prak? Dan apakah Caruana mendapatkan posisi ketiga atau tidak tergantung malam ini kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.